Sore semuanya. Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi. Jadi di pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk mengembangkan tabel distribusi frekuensi tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Kemudian nanti kita juga akan belajar untuk membuat ya grafik histogram, poligon, dan kurva Ogilvy-nya. Nah, di pertemuan pada sore hari ini ya, sebagai pengingat nih, di minggu kemarin tabel yang sudah kita buat adalah yang seperti ini ya. Jadi tabel ini nanti akan menjadi tabel acuan kalian untuk membuat tabel frekuensi relatif dan kumulatifnya. Nah, jadi di tabel ini ada 4 kolom. Kolom pertama interval, kemudian batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Nah, kita coba dulu nih untuk membuat tabel frekuensi relatifnya. Ya. Jadi nanti tabel distribusi frekuensi relatifnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat nih, untuk kolom pertama sampai kolom keempat itu masih sama seperti tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat minggu kemarin. Nah, penambahannya hanya di kolom kelima yang judulnya adalah frekuensi relatif. Nah, untuk frekuensi relatif itu cara menghitungnya seperti apa? Jadi di sini kenapa kok bisa dapat 5%? Nah, jadi 5% di sini adalah dari frekuensinya 3 dibagi total frekuensinya 60 dikali 100%. Kemudian di baris kedua 6,67 ini juga dapatnya dari 4 dibagi total frekuensinya 60 dikali 100%. Jadi caranya adalah seperti ini ya, frekuensi tiap kelas dibagi frekuensi total dikalikan 100%. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, jadi yang saya bahas dulu adalah yang kumulatif kurang dari. Nah, kita bahas satu per satu ya. Mulai kolom yang pertama. Jadi untuk kolom yang pertama, kolom yang pertama di sini baris pertama itu dikosongkan. Ya, jadi untuk baris yang pertama di sini memang 0. Kemudian 9 sampai 21 sampai ke bawah. Ya, baris selanjutnya diisi dengan interval kelas sesuai dengan tabel acuan atau tabel distribusi frekuensi yang di awal. Kemudian kolom kedua ya, kolom kedua di sini batas kelas. Jadi sesuai dengan judulnya di sini kan kurang dari ya, berarti di tabelnya tulisannya juga adalah kurang dari. Kemudian di sini angka 8,5, 21,5, 34,5 dan seterusnya adalah nilai batas bawah dari tabel
tabel acuan. Nah, kemudian yang sedikit berbeda itu adalah di kolom 3 untuk pengisian frekuensi. Ya. Jadi di sini baris pertama diisi 0, ya. Baris kedua diisi frekuensi 3. Jadi 3 ini dapatnya dari tabel yang pertama ini. Ya. Di sini kelas pertama kan frekuensinya 3. Ya, makanya di sini 3. Kemudian kenapa selanjutnya itu adalah 7? Ya, karena setelah 3 frekuensinya itu adalah 4. 3 ditambah 4 7. 7 ditambah 4 11. 11 ditambah 8 19. Ya. Jadi menjumlahkan dengan frekuensi kelas selanjutnya sampai ketemu di bagian bawah itu adalah total frekuensinya 60. Jadi kalau misalnya di bagian bawah ini totalnya enggak 60, berarti kalian ada salah hitung. Nah, kemudian untuk persen kumulatif ya, ini sama seperti tabel frekuensi relatif. Jadi 5% di sini dapatnya dari 3/60 dikali 100%. Kemudian baris selanjutnya 7 dibagi 60 kali 100%. Kemudian 11 dibagi 60 kali 100% dan seterusnya sama. Jadi ini untuk yang tabel distribusi kumulatif kurang dari. Nah, selanjutnya kita beralih ke yang lebih dari. Jadi di sini tabel kumulatif, sambil saya mencatat ya di note bawahnya, tabel kumulatif lebih dari kebalikan dari tabel kumulatif kurang dari. Di sini kolom pertama diisi dengan interval kelas sesuai tabel acuan dan baris terakhir dikosongkan. Kolom kedua diisi dengan ini sama ya, ini ada salah ketik, batas bawah kelas ya, itu kan 8,5, 21,5 dan sebagainya ya, diisi dengan batas bawah kelas dan sesuaikan dengan judul lebih dari. Ya, kalau tadi kan kurang dari, di sini dia lebih dari. Kemudian selanjutnya nih, selanjutnya di kolom ketiga, kalau tadi kita menjumlahkan, nah ini kebalikannya kita mengurangi frekuensi. Jadi baris pertama diisi total frekuensi 60, kemudian kita kurangkan 3, hasilnya adalah 57, dikurangi 4, 53, dikurangi 4 lagi 49, sampai baris terakhir ketemu 0. Terakhir hasilnya 0. Kemudian untuk persen kumulatifnya caranya sama ya, 100% di sini 60 dibagi 60 kali 100%,
kemudian 57 dibagi 60 kali 100% dan seterusnya sama. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat histogram dan poligon frekuensi. Jadi di sini aturannya ya, untuk yang garis tegak atau vertikal ini adalah frekuensi. Garis mendatar di sini adalah batas bawah kelasnya. Nah, di sini histogram ya itu adalah yang grafik batangnya. Sementara poligon itu adalah garisnya. Nah, yang kita buat itu adalah yang batang terlebih dahulu. Ya, jadi di sini grafik batangnya kita buat terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk setiap grafik batang ya diambil titik tengahnya. Ya. Kemudian setelah diambil titik tengahnya kita hubungkan jadi garis menjadi sebuah poligon. Di sini acuannya adalah tabel distribusi frekuensi yang awal atau tabel acuan. Nah, itu untuk pembuatan histogram dan poligon. Kemudian bagaimana untuk ogif? Ya, jadi ogif itu ada ogif kumulatif kurang dari dan ogif kumulatif lebih dari. Nah, untuk ogif kumulatif kurang dari, data asalnya adalah dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi masih sama seperti tadi, garis vertikal ini adalah frekuensi kumulatif, garis yang mendatar itu adalah batas bawahnya. Ya, kemudian di sini adalah angka frekuensi kumulatifnya. Silahkan dibuat titiknya, kemudian nanti kalian sambungkan menjadi sebuah garis. Nah, sementara untuk yang ogif kumulatif lebih dari, di sini kebalikannya. Jadi di sini yang dipakai adalah tabel kumulatif lebih dari, makanya di sini grafiknya itu menurun karena frekuensinya makin kecil. Jadi kalau kalian perhatikan, ogif kurang dari dan ogif lebih dari ini berkebalikan. Kalau yang kurang dari ini naik, ya, sementara yang lebih dari ini turun. Ya, grafiknya. Nah, kalau digabung nanti menjadi seperti ini, tanda X. Ya, jadi gabungan antara ogif lebih dari dan ogif kurang dari. Oke, sudah selesai ya untuk pembuatan tabel frekuensi relatif, kumulatif, histogram poligon, dan ogifnya. Jadi karena ini pengembangan dari tabel distribusi frekuensi yang pertama, jadi tidak perlu banyak menghitung ya, tidak seperti ketika kita mengubah data mentah menjadi data tabel ya. Itu hitungannya sangat banyak. Tapi karena di sini turunannya kita hanya menjumlah-jumlahkan frekuensi dan mencari frekuensi relatifnya saja. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada sore hari ini. Ya, jangan lupa untuk apa yang disiapkan. Ya, jangan sampai terlewat. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, ya masih hitungan juga. Nah, mau tahu materinya apa? Silahkan ikuti perkuliahan saya di minggu depan. Terima kasih, selamat sore.